Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Rizka Priscilia akan memaparkan isi dari skripsi yang berjudul Peran Human Rights Watch dalam menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia di Republik Afrika Tengah. Latar belakang. Sejak berakhirnya Perang Dingin pada akhir tahun 1980-an, isu hak asasi manusia menjadi perdebatan hangat dalam politik global. Sejak tahun 1948, dunia telah memiliki Universal Declaration of Human Rights sebagai pedoman bagi semua negara untuk menghormati HAM. Eksistensi tentang Konvensi Internasional tentang HAM tidak dengan sendirinya menjamin penghormatan terhadap HAM, karena berbagai bentuk dan macam pelanggaran HAM masih saja terjadi di berbagai kawasan dunia. Pelanggaran HAM dalam bentuk pembunuhan massal atau mass killings, penyiksaan, pemerkosaan, penculikan, dan penahanan tanpa proses pengadilan merupakan gejala yang umum terjadi di negara-negara yang dilanda konflik separatis atau komunal. Pelanggaran HAM juga masih kerap terjadi pada salah satu negara di Afrika, yakni Republik Afrika Tengah, di mana Republik Afrika Tengah ini merupakan salah satu negara yang sejak kemerdekaannya pada tahun 1960-an seringkali mengalami kudeta militer yang berujung pada konflik bersenjata. Dalam hal ini, Republik Afrika Tengah telah mengalami 5 kali kudeta militer yang dimulai dari tahun 1965, 1979, 1981, 2003, dan tahun 2013 yang menyebabkan Republik Afrika Tengah tidak pernah lepas dari perang saudara, kekerasan, dan pelanggaran HAM. Beberapa jenis pelanggaran HAM yang disebabkan oleh konflik di Republik Afrika Tengah ini termasuk pembunuhan warga sipil, perbudakan, perekrutan anak menjadi tentara, praktik perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Tidak hanya kelompok bersenjata, pemerintah sendiri juga melanggar hak politik warga negaranya. Hampir setiap transisi politik di Republik Afrika Tengah ini diwarnai oleh kekerasan politik, sehingga banyak politisi dan kombatan yang menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengamankan kekuasaan politik. Pada tahun 2013, Republik Afrika Tengah berada di peringkat 179 dari 187 negara dan turun ke peringkat 189 dari 192 negara pada tahun 2023 sebagai negara yang paling rapuh dalam Human Development Index karena pelanggaran hak integritas individu dan represi politik. Konflik bersenjata yang berkelanjutan telah menyebabkan banyak pelanggaran hak dasar masyarakat sipil di Republik Afrika Tengah, dan berdasarkan data dari Freedom House, Republik Afrika Tengah pada tahun 2013 mendapatkan skor demokrasi sebagai partly free atau bebas sebagian, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan berubah menjadi not free atau tidak bebas. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan hak-hak politik dalam dinamika perpolitikan di Republik Afrika Tengah. Meskipun Republik Afrika Tengah sudah meratifikasi deklarasi Lomé tentang perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional dan African Charter on Human and People's Rights, namun dalam implikasinya ditemukan kegagalan pemerintah dalam menstabilkan kekacauan, karena sesuai dengan pernyataan tentang the state stop at Pekacau, yang berarti jangkauan pemerintah hanya sampai pada radius 12 km dari ibu kota Republik Afrika Tengah, dan tidak adanya lembaga-lembaga pemerintah di luar daerah tersebut memungkinkan munculnya organisasi-organisasi separatis yang bersifat melawan pemerintah. Di sisi lain, praktik pelanggaran HAM yang semakin meluas ini memunculkan perhatian daripada aktivis HAM. Human Rights Watch adalah salah satu NGO yang terlibat dalam penegakan hak asasi manusia di Republik Afrika Tengah. Sejak 2013, Human Rights Watch ini telah berpartisipasi dalam menemukan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok militer dan kelompok bersenjata yang berusaha menggulingkan pemerintah pada saat itu. Bersamaan dengan itu, laporan Human Rights Watch yang berjudul I Can Still Smell the Day, The Forgotten Human Rights Crisis in the Central African Republic yang dirilis pada 18 September 2013, di mana laporan tersebut mencakup informasi tentang kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok militer. Sejak 2013, Human Rights Watch berfokus pada mengkritik pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah dengan menyampaikan laporan tahunan ke masyarakat internasional. Selama 5 tahun terakhir, Human Rights Watch secara konstan mendesak pemerintah Republik Afrika Tengah untuk menginvestigasi pelaku pelanggaran HAM. Hingga pada tahun 2018, Human Rights Watch sebagai NGO HAM berhasil mendorong Republik Afrika Tengah untuk membentuk pengadilan kriminal khusus atau Special Criminal Court di Republik Afrika Tengah untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan kemanusiaan yang dilakukan selama konflik di sana. Dan pengadilan tersebut didirikan berdasarkan undang-undang pada tahun 2015. Maka pertanyaan penelitiannya itu, bagaimana peran Human Rights Watch dalam menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia di Republik Afrika Tengah? Tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi bagaimana peran Human Rights Watch dalam menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia di Republik Afrika Tengah. Manfaat penelitian, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi para penstudi ilmu hubungan internasional dalam meneliti isu-isu internasional, khususnya untuk memahami peran dan governmental organization dalam penanganan isu pelanggaran HAM. Sedangkan manfaat praktisnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi program dan oleh pihak yang berkepentingan dalam mengatasi pelanggaran HAM dalam isu konflik di Republik Afrika Tengah. Studi pustaka yang saya gunakan ada 5. Yang pertama yaitu peran aktor non-negara dalam hubungan internasional, studi kasus Human Rights Watch dalam krisis kemanusiaan di Myanmar oleh Syarifatul Ula. Yang kedua, The Failure of Peace Process, The Specific Case of the Central African Republic oleh Mario Azoka Sonda. Yang ketiga yaitu Central African Republic, Peace Building Without Peace Challenge on the Road to Accountable Government, yang ditulis oleh Louisa N. Lombard. Yang keempat yaitu Human Rights NGO and Their Role in the Promotion and Protection of Rights in Africa oleh Kwadwo Abiege. Dan yang kelima yaitu Beyond the Arab Spring, The Influence of Transnational Actors to Promote Full Consistent Behavior in the Research of Universal Human Rights oleh Anefis. Kemudian kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Transnational Advocacy Network atau TANS oleh Margaret Cake dan Catherine Seeking pada 1998. Menurut Margaret dan Catherine Seeking menjelaskan bahwasanya Transnational Advocacy Network itu sangat penting untuk menyebarluaskan norma-norma internasional dalam isu hak asasi manusia. Menurut mereka, jaringan advokasi internasional secara signifikan berperan dalam membangun hubungan antara aktor dalam negara, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Jaringan aktor yang berkoalisi dan berkooperasi di berbagai negara ini lebih banyak berperan sebagai kelompok penekan, di mana target TANS ini dapat berubah kebijakan di sebuah negara atau organisasi internasional. Menurut Cake dan Seeking, kemunculan Transnational Advocacy Network ini didorong oleh 3 faktor, yaitu aktivis atau political entrepreneur, international conference, dan Boomerang Pattern.
Dan di mana pola bumerang pattern ini merupakan suatu bentuk strategi yang dilakukan dalam TANS, di mana keterbatasan kemampuan kelompok lokal dalam level nasional diatasi dengan membentuk TANS National Network untuk mendapatkan dukungan dari internasional. Dukungan internasional terhadap kelompok lokal tersebut kemudian digunakan untuk mewujudkan tujuan atau kepentingan mereka dengan cara mencoba menekan negaranya dari luar, terkait kebijakan ataupun perilaku dari negara tersebut dalam suatu isu tertentu. Karena mereka tidak memiliki power dalam artian tradisional, maka mereka harus menggunakan kemampuan informasi, ide, serta strategi yang mereka miliki. Proses yang dilalui pada umumnya adalah dengan cara persuasi atau sosialisasi, dan kadang kala disertai juga dengan tekanan atau pressure. Kemudian Keck dan Siki menggunakan strategi tersendiri dalam melaksanakan konsep ini dengan membaginya menjadi 4, yaitu information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Information politics yaitu politik informasi yang meliputi pengumpulan informasi dan identifikasi serta teknik penyebarluasan informasi ke berbagai pihak sebagai langkah untuk mendukung perjuangan dalam sebuah isu. Yang kedua, symbolic politics yaitu sebagai upaya perjuangan dengan menempuh menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi, dan cerita atas situasi yang dapat menarik perhatian dan memberikan penjelasan untuk meyakinkan masyarakat agar kembali memberikan dukungan dan memperhatikan isu. Kemudian leverage politics yaitu taktik dengan cara bekerja sama dengan aktor yang lebih kuat dan melakukan berbagai tekanan dengan cara mendesak beberapa pihak yang dianggapnya dapat berpengaruh dalam penyelesaian masalah kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu accountability politics, yaitu di mana jaringan yang ada tersebut berperan dalam melakukan upaya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk mengubah posisi mereka dalam suatu isu. Ketika target telah memberikan komitmen untuk mengubah perilakunya atas suatu isu, maka taktik yang seperti ini akan dilakukan oleh jaringan agar tidak terjadi penyimpangan dari komitmen aktor yang ditargetkan. Kemudian metode penelitian. Untuk metode penelitian yaitu kualitatif, jenis penelitiannya descriptive analysis, batasan penelitiannya tahun 2013 hingga tahun 2023. Unit analisis, eksplanasi dan tingkat analisis. Untuk unit analisisnya yaitu peran Human Rights Watch, unit eksplanasinya yaitu pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah, tingkat analisisnya negara. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dengan menggunakan buku, jurnal, website resmi Human Rights Watch, dan berita. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan, bab 1 pendahuluan, bab 2 kasus pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah, bab 3 yaitu Human Rights Watch sebagai NGO pembela HAM, bab 4 yaitu peran Human Rights Watch dalam menanggulangi pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah, dan yang bab 5 yaitu penutup. Bab 2 kasus pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah. Yang pertama yaitu pelanggaran HAM oleh kelompok bersenjata. Sejarah terbentuknya kelompok bersenjata di Republik Afrika Tengah. Diawali dari terjadinya kudeta yang dilakukan terhadap mantan Presiden Francois Bozize. Francois Bozize sendiri dalam masa pemerintahannya itu menerapkan politik patronase, di mana ia memberikan posisi penting di militer dan pemerintahan kepada keluarga dan sukunya. Francois Bozize ini membuat tingkat diskriminatif meningkat dengan menerapkan kebijakan yang merugikan di wilayah bagian utara. Di mana di wilayah bagian utara tersebut merupakan mayoritas penduduk beragama muslim yang tinggal di sana. Hal tersebut yang membuat munculnya masalah keamanan dan konflik etnopolitik di Republik Afrika Tengah dan terbentuknya organisasi-organisasi separatis untuk melawan pemerintah. Kemudian kelompok bersenjata Seleka, dalam bahasa Samo berarti Seleka yaitu artinya yaitu aliansi. Kelompok Seleka terbentuk atas ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat pada masa pemerintahan Presiden Francois Bozize yang melakukan politik patronase. Kemudian sejarah dari terbentuknya kelompok bersenjata anti Balaka terbentuk akibat dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok Seleka kepada masyarakat non-muslim yang terbentuk dari aliansi kelompok pertahanan lokal dan mantan royalis Francois Bozize, yaitu kelompok militer Faka dan mantan pengawal presiden. Kelompok pertahanan lokal ini dahulunya merupakan kelompok yang dibentuk dari kalangan-kalangan masyarakat yang mayoritas beragama Kristen dan animisme, di mana kelompok ini memiliki komandan lokal masing-masing yang bertujuan untuk melindungi suku dan etnis sendiri. Kemudian pembunuhan warga sipil pada Desember 2013, Amnesty International melaporkan bahwa dalam waktu 2 hari, para mantan pemberontak Seleka yang secara de facto adalah pasukan pemerintah membunuh hampir 1.000 orang di Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah, dengan dalih membalas dendam atas serangan milisi anti Balaka yang telah membunuh 60 laki-laki muslim. Sementara aksi para milisi anti Balaka juga tak kalah sadis, di mana laporan Human Rights Watch pada September 2013 menyebutkan bahwa di kota utara Bersangoa, milisi Kristen menyerang komunitas muslim, memotong leher anak-anak sambil memaksa orang-orang dewasa untuk menyaksikannya. Kemudian perekrutan tentara anak. Konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah antara kelompok Seleka dan anti Balaka pada tahun 2012 hingga saat ini telah menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali anak-anak. Perekrutan tentara anak di Afrika Tengah terjadi akibat perang sipil dan para pemberontak memerlukan pasukan tambahan yang mudah didapatkan. Mereka mencari anak di bawah umur agar mudah dipengaruhi. Sebanyak 10.000 anak digunakan oleh kelompok bersenjata dalam konflik bersenjata antara tahun 2015 dan 2015. Dan hingga tahun 2016, permasalahan ini masih terjadi secara nasional. Pada tahun 2016, tingkat stabilisasi kembali ke Republik Afrika Tengah menurun, di mana PBB menyebutkan bahwa 2.691 anak laki-laki dan 1.206 anak perempuan secara resmi dipisahkan dari kelompok bersenjata. Meskipun demikian, perekrutan dan penggunaan anak-anak untuk tujuan militer meningkat sekitar 50%, sebagian besar dilakukan oleh kelompok bersenjata yang dikenal sebagai Lord's Resistance Army. Kekerasan seksual. Isu terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan di Republik Afrika Tengah yang merupakan negara dengan kasus kekerasan seksual yang dipantau oleh PBB. Kelompok bersenjata di Republik Afrika Tengah telah menggunakan pemerkosaan dan perbudakan seksual sebagai senjata perang di seluruh negeri selama hampir 1 dekade konflik. Human Rights Watch mendokumentasikan 305 kasus pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan terhadap 296 perempuan dan anak perempuan oleh anggota kelompok bersenjata antara awal dan akhir tahun 2013 dan pertengahan tahun 2017. Kemudian, pelanggaran HAM oleh pemerintah Republik Afrika Tengah, yang pertama yaitu pembatasan kebebasan bersuara. Pasal 35 Konstitusi dengan tegas membatasi pemegang jabatan presiden untuk 2 masa jabatan 5 tahun berturut-turut. Dalam dialog Republik yang diadakan pada bulan Mei 2022, anggota Partai Tuadera mengusulkan amandemen konstitusi agar presiden dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2025. Usulan ini menuai protes lisan dari pihak oposisi dan masyarakat sipil.
Hingga pada bulan Januari dan Februari 2023, Human Rights Watch mewawancarai 30 jurnalis, aktivis masyarakat sipil, lawan politik, serta pejabat diplomatik dan pemerintah di ibu kota Bangui. Jurnalis dan aktivis mengatakan mereka enggan mengkritik pemerintah agar tidak dicap sebagai lawan politik dan diancam. Anggota oposisi juga telah menyebutkan setidaknya 3 contoh spesifik dalam 6 bulan terakhir di mana mereka meminta perizinan untuk memprotes referendum namun ditolak karena alasan keamanan. Namun pada saat yang sama, unjuk rasa yang mendukung referendum yang dipimpin oleh komunitas yang bernama The Queens dan Galaxy Nasional diperbolehkan dan terkadang diberi perlindungan polisi. Kemudian pelanggaran yang kedua oleh pemerintah Republik Afrika Tengah yaitu penundaan pemilihan umum. Pada tahun 2020, sebagian besar wilayah Republik Afrika Tengah ini masih dikuasai oleh kelompok bersenjata, menyebabkan pemilu itu tidak dapat dilaksanakan di banyak wilayah di negara tersebut. Sekitar 800 TPS di Republik Afrika Tengah atau 14% dari total TPS ini ditutup karena kekerasan. Kemudian pilkada yang semula dijadwalkan pada September 2022 akan dijadwalkan ulang pada Juli 2023. Kemudian hal ini dijadwalkan ulang karena akan kembali diundur agar referendum dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian sebuah studi UN Women yang dilakukan pada tahun lalu pada tahun 2020 melaporkan bahwa 43% kandidat perempuan pada pemilu 2021 menjadi korban kekerasan fisik saat berkampanye dan diancam oleh kelompok bersenjata, bahkan diculik. Pemilih perempuan tidak diperbolehkan masuk ke TPS atau ditolak karena tidak memiliki akta kelahiran. Pelanggaran yang ketiga yaitu penangkapan kelompok oposisi dan pembunuhan demonstran. Pada bulan Mei 2014, 2 demonstran tewas dan sedikitnya 3 lain terluka di Bangui saat melakukan protes untuk menuntut pengunduran diri dari Presiden Catherine Samba-Panza dan penarikan pasukan Burundi. Tentara melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan para pengunjuk rasa, dan menurut sumber-sumber militer, karena risiko petupan darah sekali yang lebih lanjut tampaknya semakin meningkat, hingga pada bulan Juni 2019, 2 jurnalis Prancis dan seorang oposisi di Republik Afrika Tengah diserang dan ditangkap oleh anggota kantor pusat penindasan bandit atau OCRB selama demonstrasi damai. Kedua jurnalis tersebut, Charles Roussel dan Florence Fernandez, keduanya bekerja untuk kantor berita Agence France-Presse dan meliput protes yang diorganisir oleh gerakan oposisi baru. Pada tahun 2020, partai yang berkuasa di Republik Afrika Tengah, yaitu MCU, dan para pendukungnya telah melancarkan tindakan keras terhadap masyarakat sipil, media, dan oposisi politik, sejak gagasan referendum konstitusi untuk menghapus batasan masa jabatan presiden pertama kali muncul pada tahun 2022. Lembaga-lembaga pemerintah, termasuk polisi, telah mengancam pendukung masyarakat sipil, menuduh mereka berkolaborasi dengan kelompok bersenjata dan mencegah protes oposisi. Bab 3, Human Rights Watch sebagai organisasi non-pemerintah pembela HAM. Profil Human Rights Watch. Dimulai dari sejarah Human Rights Watch yang berdiri pada tahun 1978 diawali dengan terbentuknya US Helsinki Watch Committee atau HRW. Tujuan organisasi ini dibentuk adalah untuk mendukung negara-negara blok Soviet dalam memantau kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan HAM dari Perjanjian Helsinki tahun 1975. Dalam beberapa tahun berikutnya, Helsinki Watch berkembang pesat dan segera merambah ke berbagai belahan dunia. Munculnya Asia Watch pada 1985, kemudian Africa Watch pada tahun 1988, dan Middle East Watch pada tahun 1989, sebagai kelompok yang lebih dikenal dengan sebutan The Watch Committees. Pada tahun 1988, kelompok-kelompok tersebut resmi mengadopsi nama Human Rights Watch dan terus menggunakan nama tersebut dalam upayanya untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia hingga sekarang. Kemudian visi Human Rights Watch yaitu untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh penjuru dunia, menyelidiki pelanggaran dengan cermat, mengungkap fakta secara luas, dan memberikan tekanan pada pemilik kekuasaan untuk menghormati hak dan menjamin keadilan. Mandat Human Rights Watch yaitu sebagai lembaga yang berkomitmen dalam perlindungan hak asasi manusia secara global dengan fokus pada penerapan responsibility to protect di negara-negara di mana mereka beroperasi. Organisasi ini mengutamakan prinsip-prinsip dasar dalam melindungi hak asasi manusia tanpa memandang faktor-faktor seperti kelas sosial, agama, etnis, dan perbedaan lainnya. Kemudian program dan tahapan kasus pelanggaran HAM oleh Human Rights Watch yaitu dalam membantu korban, Human Rights Watch ini melakukan wawancara mendalam dengan banyak individu terlebih dahulu. Kemudian informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut kemudian diintegrasikan untuk memastikan keakuratan data yang diberikan oleh Human Rights Watch. Setelah itu, Human Rights Watch membentuk tim yang memiliki bukti-bukti kuat untuk mendukung kasusnya. Sebelum menyelesaikan suatu kasus, Human Rights Watch melakukan analisis terhadap pola yang terjadi dalam kasus tersebut. Pola tersebut mencakup penelusuran kemungkinan adanya penyalahgunaan atau tindakan penyiksaan yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang, melibatkan satu atau lebih individu, serta mencari tahu pelaku yang harus dihentikan dalam kasus tersebut. Jika pola tersebut terdeteksi dalam satu kasus, Human Rights Watch akan segera menindaklanjuti kasus tersebut. Namun jika tidak terdapat pola tersebut, kasus tersebut dianggap sebagai kriminalitas biasa dan memerlukan waktu untuk penanganan oleh Human Rights Watch. Human Rights Watch terlibat secara langsung dalam menemukan korban. Mereka turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan korban dan memulai proses pendekatan dengan korban untuk mendengarkan cerita mereka dan berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi. Sehingga melalui interaksi tersebut, anggota Human Rights Watch dapat merasakan kesengsaraan para korban melalui narasi dan gambaran yang diberikan oleh korban. Kemudian untuk pendanaan, Human Rights Watch merupakan organisasi masyarakat yang independen dan tidak tergantung pada pemerintah. Selaku organisasi independen dan non-pemerintah, Human Rights Watch ini tidak menerima bantuan keuangan langsung atau tidak langsung dari pemerintah, termasuk yayasan pemerintah atau pejabat pemerintah. Sumber pendanaan Human Rights Watch berasal dari sumbangan individu dan yayasan swasta di seluruh dunia, dan mereka tidak menerima dukungan dari lembaga swasta yang berpotensi mengganggu objektivitas dan independensinya. Human Rights Watch tetap netral dalam konflik bersenjata dan tidak memiliki afiliasi politik tertentu. Yang terakhir yaitu pencapaian Human Rights Watch dalam perlindungan HAM. Pencapaian Human Rights Watch telah berkiprah di bidang perlindungan HAM selama kurang lebih dari 40 tahun lamanya. Kontribusi pertama dari Human Rights Watch adalah terbentuknya Helsinki Watch yang memantau kepatuhan negara-negara terhadap aturan pembatasan senjata hingga tercapainya reformasi demokrasi pada tahun 1980. Human Rights Watch juga merupakan salah satu aktor utama yang mengampanyekan International Campaign to Ban Landmines pada tahun 1997, dan pada tahun 2014 pada bulan Oktober, Human Rights Watch merilis laporan Those Terrible Weeks in Their Camp, Boko Haram's Violence Against Women and Girls in Northeast Nigeria. Dengan hasil pantauan dan penelitian dari tim Human Rights Watch, terdapat 7.000 kematian warga sipil akibat kekerasan dan pelecehan seksual di Boko Haram. Kemudian Human Rights Watch di Republik Afrika Tengah.
Untuk latar belakang sendiri, Human Rights Watch sendiri muncul di Republik Afrika Tengah sejak tahun 2013, bertepatan dengan pecahnya kasus antar kelompok pemberontak yakni Seleka dan Anti Balaka yang menewaskan ratusan warga sipil. Penjarahan rumah warga serta menyebabkan ribuan pengungsi mengungsi ke negara tetangga. HRW mulai menguak pelanggaran HAM oleh kelompok pemberontak yang mana pemerintah mencoba untuk menutupi peristiwa tersebut dari dunia internasional dengan judul laporan Central African Republic Rampant Abuses After Fall yang dipublikasikan pada 10 Mei 2013. Hingga saat ini, Human Rights Watch telah memiliki 15 staf dan 29 peneliti yang bekerja di Afrika, di mana 5 diantaranya bertanggung jawab terhadap penelitian di wilayah Republik Afrika Tengah. Kemudian aktivitas Human Rights Watch dalam pelindungan HAM di Republik Afrika Tengah. Yang pertama, perlindungan terhadap kebebasan bersuara. Human Rights Watch menghitung 170 insiden keamanan pada tahun 2022 yang melibatkan pekerja bantuan, 21 orang terluka dan 8 orang diculik. Pengadilan Kriminal Khusus atau Special Criminal Court yang dibentuk pada tahun 2015 sedang berjuang untuk memenuhi mandatnya, di mana Komisi Kebenaran, Keadilan, dan Rekonsiliasi dan Reparasi atau yang disingkat sebagai 3R pada tahun 2020 diketahui belum bekerja secara efektif pada saat itu. Mahkamah Konstitusi menjadi sasaran campur tangan politik pada tahun 2022. Hingga pada bulan September, ICC membuka persidangan terhadap mantan pemimpin Seleka yaitu Muhammad Said Abdul Ghani, dan pada Oktober 2022, 3 pemberontak yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap manusia dinyatakan bersalah di ICC. Kemudian perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam laporan pertama Human Rights Watch tentang kekerasan seksual setebal 176 halaman dengan judul laporan They Say We Are Their Slaves, Sexual Violence by Armed Groups in the Central African Republic yang mendokumentasikan 305 kasus pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan terhadap 296 perempuan dan anak perempuan oleh anggota kelompok bersenjata antara awal dan akhir 2013 dan pertengahan tahun 2017. Bab 4, analisis peran Human Rights Watch dalam menanggulangi pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah. Penelitian ini menggunakan konsep Transnational Advocacy Network oleh Margaret Keck dan Catherine Seeking, di mana Transnational Advocacy Network ini merupakan kelompok aktor yang memiliki nilai, norma, dan diskursus yang serupa dan saling berbagi informasi, serta sumber daya untuk bekerja sama dalam isu-isu yang bersifat internasional. Organisasi dan pemerintah domestik dan internasional merupakan pemegang peran kunci di dalam Transnational Advocacy Network. Nah, dalam konsep ini, Transnational Advocacy Network seringkali hadir pada isu yang terdapat boomerang pattern, political entrepreneur, dan international conferences. Dalam upaya menanggulangi pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah, boomerang pattern yang terbentuk diawali dengan advokasi yang dilakukan oleh NGO lokal bernama Advocates Sans Frontiers atau ASF dan Bangsa Sans Frontiers yaitu BSF yang melakukan upaya meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Republik Afrika Tengah. Namun upaya yang dilakukan oleh ASF dan BSF ini tidak berhasil karena adanya limitasi dari pemerintah Republik Afrika Tengah. Limitasi tersebut disebabkan karena Presiden Touadera memperbolehkan aparat kepolisian dan nasional, yakni FACA, untuk menembak orang-orang yang terlibat dalam oposisi terhadap pemerintah. Akibat dari situasi tersebut, aktivis HAM di Republik Afrika Tengah sering mengalami tindakan kekerasan, intimidasi, pelecehan, dan bahkan dibunuh oleh pihak berwenang. Ketika mereka berjuang untuk hak asasi manusia, setelah pemerintah Republik Afrika Tengah menghalangi aksi dari organisasi dan pemerintah lokal tersebut, NGO tersebut kemudian mencari dukungan dari jaringan internasional dan akhirnya terbentuklah Transnational Advocacy Network. Dari ketidakberhasilan tersebut, ASF kemudian membentuk jaringan transnasional dengan Human Rights Watch untuk mengadvokasikan isu pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah dengan membentuk sebuah proyek Special Criminal Court atau SCC dalam melawan impunitas untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah. Oleh karena itu, dalam hal ini Human Rights Watch dapat dianggap sebagai political entrepreneur dalam usahanya untuk mengatasi pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah, yang berarti bahwa Human Rights Watch ini adalah kelompok yang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk menggalang sumber daya, keanggotaan, dan peluang politik guna mendorong suatu isu menjadi prioritas dalam jaringan advokasi lintas negara. Lalu, di dalam TANS, dalamnya bertujuan untuk memberikan tekanan pada aktor targetnya dengan melancarkan strategi-strategi seperti information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Yang pertama yaitu information politics. Human Rights Watch melakukan penelitian lapangan ekstensif di Republik Afrika Tengah dari bulan April hingga Juni 2013 untuk mendokumentasikan setiap kasus dan mengidentifikasi pola kekerasan yang dilakukan oleh Seleka. Kemudian peneliti Human Rights Watch pada bulan Juni mewawancarai lebih dari 100 saksi serangan terhadap warga sipil dan beberapa perwakilan korban dari saksi diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian atas kasus-kasus pelanggaran HAM berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian Human Rights Watch juga memberikan informasi up to date kepada publik berdasarkan hasil investigasinya melalui website resmi dari Human Rights Watch. Dan terakhir, Human Rights Watch juga membuka donasi yang hasilnya untuk membiayai kegiatan investasi. Selain berdonasi, masyarakat juga bisa menjadi partisipan atau volunteer yang bisa membantu investigasi. Tugas dari volunteer yaitu untuk membantu Human Rights Watch dalam penulisan, penelitian, translator, desainer, dan pengelola website. Yang kedua yaitu symbolic politics. Di dalam symbolic politics tersebut, setelah mendapat information politics, Human Rights Watch kemudian menggunakan strategi politik simbol dengan gerakan tagar #CAR Crisis atau Central African Republic Crisis melalui Twitter resminya untuk menarik perhatian masyarakat luas agar peduli terhadap situasi HAM di Republik Afrika Tengah. Kemudian setelah menggunakan tagar tersebut, mendorong kesadaran orang-orang atas situasi HAM di Republik Afrika Tengah dan keluarga korban memiliki harapan untuk mendapatkan keadilan atas kehilangan keluarganya. Setelah tagar tersebut dipublikasikan, pada 14 Mei 2018, seorang pria bernama Olivier bersaksi tentang pembunuhan terhadap saudara laki-lakinya yang berusia 7 tahun ditembak ketika mereka mencoba melarikan diri.
Dan setelah mendapat cerita dari Olivier pada 22 Mei, Human Rights Watch kemudian memunculkan tagar #advocacy tersebut sebagai aksi pengutukan terhadap kekerasan yang terjadi di Republik Afrika Tengah. Kemudian, dalam gambar yang tertera pada Symbolic Politics, dari gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesaksian dari 6 pria yang mengatakan bahwa pasukan militer Afrika Tengah menuduh mereka dan 15 pria lainnya sebagai pemberontak dan secara tidak sah menahan mereka selama beberapa hari atau minggu antara Juni dan Agustus 2021 dalam kondisi tidak manusiawi di sebuah lubang terbuka di pangkalan militer nasional di Alindao di Provinsi Basutoto di selatan Republik Afrika Tengah. Kemudian leverage politics. Strategi leverage politics yang dilakukan Human Rights Watch ditargetkan untuk organisasi internasional seperti PBB dan ICC yang memiliki peran terhadap HAM dan individu yang memiliki pengaruh di dunia internasional. Kemudian Human Rights Watch mengkritik kurangnya kasus tambahan dalam penyelidikan pertama ICC di Republik Afrika Tengah. Human Rights Watch kemudian mendesak kantor kejaksaan ICC untuk mengajukan tuntutan yang mewakili kejahatan yang dilakukan dalam situasi yang sedang diselidiki untuk memastikan pemberian keadilan. Kemudian melalui leverage politics, di samping berhasil menarik perhatian organisasi internasional seperti ICC, setelah Human Rights Watch melakukan desakan kepada pemerintah RAP untuk memulai penyelidikan terhadap pelaku kejahatan, pada tahun 2018, Hakim Special Criminal Court atau ICC yang dibentuk khusus oleh PBB dan jaringan internasional akhirnya menyetujui penyelidikan resmi atas pelanggaran HAM. Kemudian leverage politics ini terbagi atas dua, yang pertama itu material dan yang kedua moral. Bantuan yang didapat dari leverage politics material yaitu pada tahun 2022, Hakim Special Criminal Court yang dibentuk khusus oleh PBB dan jaringan internasional serta pengadilan lokal di Republik Afrika Tengah menyetujui penyelidikan resmi atas pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua, bantuan yang didapat melalui leverage politics moral yaitu yang pertama dukungan dari organisasi seperti Amnesty International, LCDH, kemudian Enough Project, the Global Center for Responsibility to Protect, Humanity United, International Federation for Human Rights atau FEDH, dan Invisible Children. Kemudian dukungan dari individu seperti Geraldine Matoli-Zeltner, Louis Maj, Maria Laurecinanil, Hilary Margolis, Karina Kanizananturia, Ban Ki-moon, Fatou Bensouda, Yoav Betse, Ivan Simonovic, dan John Bib. Kemudian yang keempat yaitu accountability politics, dilakukan dengan cara upaya mendesak pemerintah Republik Afrika Tengah, mendesak Presiden Touadera, pasukan Seleka dan anti Balaka, Dewan HAM PBB, Uni Afrika, kemudian upaya untuk mendesak negara lain seperti Prancis, Inggris, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan pemerintahan lainnya, kemudian juga mendesak aktor individu yaitu Paus Franciscus, kemudian mendesak Uni Eropa, Prancis, Amerika Serikat, dan donor internasional lainnya. Dari keempat strategi tersebut, kemudian pengaruh strategi Transnational Advocacy Network tersebut terhadap dunia internasional yang pertama yaitu Amerika Serikat dan 10 negara lainnya mendesak Republik Afrika Tengah. Pada bulan Maret 2013, Inggris menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Saleh Al-Dokmete, kemudian Amerika Serikat juga menambahkan Republik Afrika Tengah ke dalam daftar negara yang menggunakan tentara anak untuk pertama kalinya sejak tahun 2014. Prancis juga meningkatkan pasukan penjaga perdamaiannya menjadi sekitar 2.000 tentara pada tahun 2014. Pada bulan Agustus 2016, militer Uganda juga mulai menarik pasukan dari serangan pimpinan Uni Afrika terhadap LRA di Tenggara. Pada tahun 2017, Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi terhadap Sidiki Abbas, yaitu pemimpin 3R. Pada bulan April 2021, pemerintah Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Sudan, dan Sudan Selatan mengadopsi deklarasi yang bertujuan untuk menciptakan tindakan regional untuk membantu pengungsi Afrika Tengah. Kemudian, Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Aida Rasa, pemimpin UPC, pada bulan Desember 2021. Kemudian pada bulan Juni 2023, Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan pertambangan yang terkait dengan grup Wagner dan Prigozhin, yaitu Midas Resources, Sarlu, dan Diamfil FAU. Amerika Serikat juga melarang sejumlah bantuan militer kepada Republik Afrika Tengah berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Tentara Anak, berdasarkan keterlibatan pemerintah dalam perekrutan dan penggunaan tentara anak. Kemudian pengaruhnya terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama yaitu pada bulan Oktober 2013, Dewan Keamanan dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang mengutuk keras pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humanitar yang meluas, terutama yang dilakukan oleh Seleka. Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi terhadap Sidiki Abbas, pemimpin 3R, pada bulan Agustus 2017, dan pada November 2022, pakar independen PBB mengenai situasi hak asasi manusia di RAT, Yoav Betse juga memperingatkan bahwa situasi politik dapat mengikis proses pendamaian dan rekonsiliasi. Misi penjaga perdamaian PBB, MINUSCA, mengerahkan 11.650 pasukan penjaga perdamaian militer dan 2.000 polisi di berbagai wilayah di negara tersebut. Pada bulan November 2021, Dewan Keamanan PBB mengenai situasi hak asasi manusia di Republik Afrika Tengah dan juga mengerahkan 13.394 pasukan penjaga perdamaian militer dan 2.415 polisi di berbagai wilayah di negara tersebut. Kemudian Uni Eropa pada tahun 2015 yang merupakan donor terbesar memberikan 24 juta US dollar atau sebesar 22 pound sterling juta dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan kemudian 154 juta US dollar dalam bantuan pembangunan. Uni Eropa juga memperpanjang mandat misi bantuan dan pelatihan militernya hingga tahun 2022 dan membentuk misi sipil EUEMRCA untuk mendukung reformasi sektor keamanan, dan Uni Eropa terus mendukung upaya perdamaian dan akuntabilitas di negara tersebut. Yang terakhir yaitu respons pemerintah Republik Afrika Tengah pada bulan Maret 2014, sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Joto Dia membentuk Komisi Penyelidik Nasional untuk menyelidiki dan melaporkan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh negeri oleh pasukan Seleka sejak Desember 2012. Hingga pada bulan Juni 2015, pemerintah membentuk Special Criminal Court dengan staf nasional dan internasional. Pemerintah dan kelompok bersenjata pada tanggal 19 Juni 2017 mengakui upaya Special Criminal Court tersebut dan ICC dalam penyelidikan kriminal dan penuntutan kejahatan berat hingga pada tahun 2022 saat ICC sempat terhenti karena kurangnya sumber daya dan dana. ICC kemudian memulai persidangan pertama.
terakhir sampai pada kesimpulan, yaitu 1 dekade sejak Human Rights Watch beroperasi dalam menanggulangi pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah, isu pelanggaran HAM terhadap warga sipil Republik Afrika Tengah belum dapat diatasi sepenuhnya. Meskipun Human Rights Watch telah menjalankan perannya sebagai NGO pembela HAM, namun upaya-upaya Human Rights Watch ini masih terkendala beberapa faktor, seperti sulitnya menghapuskan nilai-nilai otoriter yang telah diterapkan selama puluhan tahun dan kurangnya komitmen berbagai pihak untuk melindungi demokrasi. Meskipun Republik Afrika Tengah telah berupaya untuk membentuk Special Criminal Court untuk mengadili para pelanggar HAM, namun diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan nilai-nilai HAM, khususnya hak politik dan demokrasi. Baiklah, demikian pemaparan isi dari skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku selama saya melakukan pemaparan isi dari skripsi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.